Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya ingin sharing analisa XYZ untuk hari Kamis, tanggal 11 Juli. Oke, minggu ini saya terfokus XYZ ya. Kebanyakan saya fokus di XYZ, karena saya suka XAUSD. Oke, nah ini entry semalam ya. Saya semalam entry sell, saya dapat profit di XAUSD. Oke, sebelum saya melakukan analisa, saya ingin sedikit mereview ya, dan menjelaskan kepada kawan-kawan semua tentang konfirmasi entry yang saya dapatkan semalam, oke, dengan proses analisa. Oke, ini kita lihat. Ini struktur tadi malam ya. Harga naik terus pada sesi Asia dan London. Dan New York pun saat opening New York dia naik ya, sampai ke inversion FVG. Nah, dan di sini kita lihat. Nah, pada time frame M15 dia muncul konfirmasi dan M5 juga muncul konfirmasi. Nah, biasanya konfirmasi yang digabung dengan M5 dan M15 pada SMC itu high win rate. Win rate-nya besar. Saya berani bilang 80% ya. Nah, ini kita lihat. Ini sebelum terjadi. Saya limit di 2380, 2384. Nah, ini kita lihat running. Oke, running 50 pips. Boom. Kena TP1. 80 pips. Boom. Tadi malam trade running sampai 100 pips dari 81 sampai 71. Nah, saya akan jelaskan analisanya kepada kawan-kawan semuanya, oke? Saya hapus dulu ya semuanya. Untuk kemarin ya, sini kita lihat. Saya fokus di time frame, kita cek daily ya. Daily terlalu kurang jelas. 4. Nah, kemarin kenapa saya fokus cari sell? Oke, saya akan jelaskan di sini. Di sini adalah change of character ya. Nah, kita lihat di sini. Oke. Dan di sini kalau kita cek dari sini ke sini itu UTI untuk buy itu di sini. Masih jauh di bawah ya. Dan harga kemarin tuh naik terus ya. Sekarang kita lihat nih. Di sini di atas 0,5% itu adalah area premium ya. Oke. Nah, di bawah 0,5% itu diskon. Oke. Nah, kemudian untuk market itu bergerak dari premium ke diskon, diskon ke premium, internal ke eksternal, eksternal ke internal. Nah, kita lihat di sini terdapat inversion fair value gap. Oke. Nah, sekarang kita ke M15 saja lah atau M5 untuk mengecek pergerakan kemarin ya. Sini kita lihat nih. Saya sangat yakin area ini akan dilibas nanti saat news. Saya yakin akan dilibas saat news. Kalau sekarang mungkin belum. Nah, kita akan cek struktur M15. M15 kemarin sesi Asia, saya akan buka ya sesi Asia. Jam 20.00 ya. Sampai 00.00. Nah, ini kita lihat. Saya akan tunjukkan kepada teman-teman semuanya cara saya analisa. Jadi di sini terbuka ya. Ini bisa dibilang ilmu berharga bagi saya pribadi karena ini saya riset juga ya. Untuk konfirmasi itu nggak semuanya work. Kita harus punya pengalaman untuk mencari peluang konfirmasi high win rate. Nah, ini London jam 2. Saya pakai warna hijau. 02.00.05.00 ya. Nah, sini kita lihat saya pakai kotak, saya marking zonanya. Ini pakai warna ungu. Oke. New York 707 ya. Nah, kita lihat nih, saat opening New York dia naik sampai 10.00. Nah, dia sesi New York nih, dia naik terus ya. Saat sesi New York New York kill zone berakhir, dia muncul peluang ya. Muncul peluang. Ini kita lihat. Biasanya dalam tiap sesi itu nggak mungkin dia kalau misalnya Asia naik, London naik, itu New York kemungkinan turun. Nah, ini kan New York kan opening kan naik ya. Nah, ini dia pasti akan ada penurunan. Makanya semalam tuh saya cari peluang sell. Kemarin saya sell pertama di sini nih. Sini ya. Saya kena SL 30 pips. Risk entry tanpa konfirmasi. Nah, tadi malam sih sebenarnya saya nggak pengen trading, cuman pas saya ngeliat peluang kayaknya peluangnya bagus ya. Saya masuk market. Kayak di sini kita lihat.
Ini kita lihat M15 ya. Ini real cok. Ini kita lihat ya. Ini coknya di sini. Oke, ini coknya di sini. Nah, kok buy stop sih? Sorry. Cok. Oke. Inducementnya di sini nih. Oke. Inducementnya di sini. Jadi kayak gini ya. Pullback. Last pullback diambil ya, inducement. Nah, ini break of structure. Ini break of structure terakhir. Oke. Ini M15 ya. Dan ini berarti low validnya. Nah, low validnya di break tadi malam. Nah, di sini ada EVG di sini nih. EVG. Nah, ini saya fokus di sini nih, EVG. Nah, kalau kita misalkan pakai Fibonacci dari body ke body, tarik aja nih. Nah, dapat ya. 0,620705. Nah, ini area OTI kita di sini. Nah, optimal trade entry. Saya dapat di sini ya, pas di EVG ya, pas di OTE. Optimal trade entry. Nah, dengan target terdekat di sini. Nah, di sini kita lihat nih, ada low resistant liquidity run. Sini ya, lihat ya. Nah, ini pullback, naik. Nah, ini liquidity ya. Saya yakin ini akan libas nanti. Ya, tapi saya entry di sini nih di 81. Udah running SL plus ya. Jadi kalaupun dia naik lagi saya aman ya. Nah, tapi kalau misalkan dia turun jauh, saya dapat cuan banyak nih. Untuk melibas semua liquidity di sini. Nah, karena di sini dia sudah terjadi bos M15, maka zona ini adalah zona POI untuk sell. Zona untuk sell. Supply M15. Supply M15. Karena di sini udah terjadi bos. Ya. Terjadi bos. Dan inducementnya di sini nih, inducementnya. Oke, ini inducementnya. Saya hapus fibonya biar jelas. Nah, jadi kita bisa mencari konfirmasi sell di sini nih. Tapi terlalu berisiko ya kalau misalkan kita trading sebelum news. Jadi saya sarankan trading setelah news saja ya. Saya nggak tahu nih apakah dia akan naik sini terus turun, apakah dia akan jebol, saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah dia akan naik ke sana, apakah dia harus turun, apakah dia kesini langsung ke sini, saya nggak tahu. Nah, saya fokus trading setelah news. Pokoknya jangan pernah merasa FOMO ya. Meskipun dia naik ke sini dan dia turun, nah pasti di sini akan ada peluang untuk buy, pasti ada. Jadi jangan pernah merasa FOMO atau tertinggal ya. Market selalu ada tiap hari. Ya, kalaupun di gold nggak ada, peluang pair lain bisa ada. Nah, ini M15. Nah, ini M5-nya nih. Nah, di M5 di sini jelas nih. Nah, ya. Tapi di sini kan nggak ada inducement bang. Ya nggak apa-apa ya. Yang penting kita fokus di sini nih, fokus bos, inducement dan cok. Nah, mau di sini nggak ada pullback juga nggak masalah, nggak masalah. Di sini nih, karena di sini nih inducementnya nih. Ini pullback di sini nih, pullbacknya nih. Inducement di sini nih. Nah, dia nggak sampai sana ya. Nah ini dia sekarang sideways nih. Seksi Asia. Jadi skip dulu aja ya. Kita akan fokus trading setelah news, oke? High impact. Nah, berikutnya ini gimana bang analisanya bang? Analisa saya untuk CPI itu saya fokus time frame besar ya. Kalau misalnya technical sekarang sih di sini harusnya nih zona sell ini 2379. Kita mencari konfirmasi di sini M1. Kalau misalkan harga naik ke sini sampai sesi London ataupun sebelum New York, kita bisa nih mencari peluang di sini nih untuk mencari konfirmasi sell di M1. Cok. Tapi kalau nggak ada ya jangan ya nggak usah ya. Takutnya nanti ada news kena slippage ya. Nah, oke, itu ya. Nah, kita cek di H4 nih. Karena kan nanti kan mau ada news, jadi kita patokannya tuh area jauh-jauh ya. Area yang jauh-jauh. Ini kita lihat nih. Kan ada cok sini ya. Kita cek area ini nih. OTE di sini nih. 2330. Kita cari buy di sini nih. Mencari konfirmasi buy. Kalau misalkan nanti kita nggak dapat sell, nggak dapat area sell pas turun ya, kita kan nggak tahu ya ini sebentar dia mau naik apa turun. Kalau misalkan dia turun ya, kita jangan ngerasa rugi. Oh, kita nggak dapat sell, nggak ya, kita bisa cari buy di sini di bawah kalau misalkan kita nggak dapat sellnya. Nah, kita fokus mencari konfirmasi entry di sini ya. CPI itu efeknya besar ya, nggak cuma 100 pip. Saya yakin termalam pasti pergerakan jauh ini, pergerakan yang tadi dia naik jauh, apakah dia turun jauh. Pokoknya saya fokus di
OTE saya, mencari konfirmasi entry di sini. Kalaupun dia naik jauh, saya akan cari peluang sell di sini. Nah, di sini. Jadi dua zona ini menjadi area pantauan saya untuk trading di CPI. Ya, kita cari peluang setelah news saja ya, jangan sebelum news, terlalu beresiko. Oke. Oke, buat teman-teman semua yang pengen bergabung di Telegram, yang pengen belajar bareng kami dan dapatkan mapping dan sinyal, bisa chat admin. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.